ke pencipta kita. Kawula Gusti. Nah, di level perjalanan ini ketika saya lewat Surabaya kan ada Alfamart tuh, ada Indomaret. Nah, terkadang kita terlena, enak deh, ini ke Indomaret dulu atau ke Alfamart dulu, ngopi, ngerokok, akhirnya lupa ke tujuannya. Terjebaklah orang-orang di sini. Padahal di tujuan akhir itu lengkap semuanya. Seharusnya udah langsung ke sini gitu. Lah fenomena-fenomena ini sebetulnya juga bonus. Kayak misalnya ketika kita bicara tentang Wangsit Joyoboyo, itu sebetulnya beliau mengalami suatu transformasi yang cukup jauh. Akhirnya akhirnya dia menembus ruang dan waktu. Fenomena seperti itu. Kalau nanti suatu saat teman-teman ngalamin itu, memang fenomenanya seperti itu. Jadi dari awal sampai akhir itu kelihatan. Nah, cuman waktu itu Joyoboyo bocor, akhirnya tertulis, harusnya nggak usah ditulis, kan kejutan harusnya. Gitu ya. Cuman hebatnya beliau pakai bahasa simbolik. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya transformasi sampai ke sini pun, dunia itu ya seperti apa namanya? Kita akan menyadari bahwa alam semesta itu adalah bagian dari makro, dari alam mikro yang ada dalam diri kita. Jadi ada konektivitas. Jadi ketika kita mengakses alam makro, sebetulnya kembalinya adalah mengakses alam mikro. Jadi kita akan memahami bahwa seluruh alam semesta ini ada pada dalam diri saya. Termasuk di dalam diri saya ada alam semesta gitu. Semesta ini ada pada dalam diri saya. Termasuk di dalam diri saya ada alam semesta gitu. Nah, itu kebanyakan kita terjebak pada statement awal, yaitu statement yang sering kita dengar bahwa manunggaling kawula Gusti pun mengalami degradasi yang cukup jauh pemaknaannya, yang menganggap bahwa saya adalah Tuhan. Sebetulnya bukan itu. Artinya waktu di posisi itu ya memang kita di take over. Artinya apa ya? Di take over itu kayak digerakkan. Cuman posisi kesadaran fisiknya kadang naik kadang turun. Makanya posisi itu yang seharusnya kita butuh membimbing, butuh guru, butuh guidance. Kalau nggak ada guru kita akan kesulitan karena beliau yang lebih tahu jalur itu. Makanya dibutuhkanlah mursyid. Oke. Gitu. Kalau nggak gitu kita akan terjebak di dunia itu. Akhirnya kan ada yang mengalami jadab, fana. Itu sebetulnya nggak salah mereka. Memang fenomenanya seperti itu. Jadi bayangin ya, saya sendiri ngerasain di sini gitu. Tiba-tiba saya melihat cahaya saya itu disampaikan. Pusing kan itu saya. Terus saya bisa ngerasain sampean gitu. Itu kan kalau saya ceritakan kayak gini kan orang nggak akan percaya. Karena fenomenanya pasti seperti itu. Dan itulah saya sangat meyakini bahwa kita adalah satu kesatuan yang utuh dari Nur Muhammad. Itu nggak bisa saya tolak. Atau bahasa fisika kuantum, kita adalah satu kesatuan yang utuh dari probabilitas gelombang tanpa adanya blok materi. Lah ketika kita memahami itu, masa kita mau tega menyakitin orang lain? Kan sama aja menyakitin diri kita sendiri. Sama satu jiwa kan ya? Iya, menyakitin diri kita sendiri. Benar. Lah kebijakan klasik Jawa itu udah sampai ke situ. Nah, makanya saya sangat sedih ya ketika melihat ekspresi-ekspresi saat ini itu malah mendanggalkan keilmuan Jawa itu sendiri. Jadi seolah-olah kita menjadi